Sahabat Lapor Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Baiklah, kukatakan bahwa aku datang menghukum kau. Apa sangkut pautmu dengan urusan ini? Tak usah banyak tanya, dukun. Bersiaplah kau. Erwin membalik dan menghadapi Daeng Guru. Gunakan semua ilmumu. Kalau aku kalah, kau akan selamat. Tetapi kalau kau tak mampu menahan aku, maka sampai di sini sajalah riwayatmu. Dukun itu tahu bahwa lawannya bukan sekedar main-main. Ia mau membunuh, dan untuk menyelamatkan nyawa, maka Daeng harus lebih dulu membunuh Erwin. Ia gunakan segala macam ilmu gaibnya. Tetapi manusia harimau itu tidak lumpuh, tidak sujud di hadapannya. Terang ia mempunyai ilmu yang luar biasa. Sebelum kau mati, katakan, siapa yang membayar dirimu? Perintah Erwin. Katakan. Terdengar satu suara membentak di sebelah kanan Daeng. Ia menoleh. Tampak olehnya lagi makhluk seperti Erwin. Mukanya sudah tua dengan rambut putih dan pancaran mata penuh wibawa. Daeng jadi panik melihat Jalubuk yang tak dikenalnya ada di sana. Yang begini tak pernah dimimpi atau khayalkan. Dapatkah ia melawan makhluk-makhluk ini? Aku pergi, Erwin. Selesaikanlah, kata Jalubuk. Lalu ia menghilang. Siapa yang menyuruhmu? Kau dengar perintah ayahku tadi? Yang tadi ayahmu, tanya Daeng Guru. Jangan buang-buang waktu. Kau katakan atau tidak? Kalau ku katakan, kita akan bersahabat, tanya Daeng. Dia benar-benar sangsi. Akan sanggupkah sekali ini? Dan inilah untuk pertama kali ia takut menghadapi lawan. Itu pun karena yang menantang dia kali ini bukan manusia biasa. Dia tidak pernah belajar bagaimana menghadapi manusia harimau dan tidak pula pernah mengetahui sampai di mana batas-batas kekuatan makhluk itu. Katakanlah tanpa syarat, bentak Erwin. Baharsan yang sangat kaya itu, bukan kehendakku Andi Farida mati, kata dukun Daeng yang kian tidak percaya pada diri sendiri dan mengharapkan belas kasihan. Kau harus membayar dengan nyawa, Daeng Guru. Jangan, aku berjanji untuk tidak lagi membantu orang yang bertujuan jahat. Aku bersumpah, pinta dukun itu. Erwin teringat kepada Ki Ampuh yang beberapa kali dikalahkannya dan berjanji untuk jadi orang baik, bahkan bersumpah untuk jadi saudara. Tetapi akhirnya dia berkhianat dan dimakan oleh sumpahnya sendiri. Kutukan itu membuat dia jadi babi. Erwin memandang Daeng Guru. Aku tak percaya pada janji, bahkan ragu-ragu pada sumpah. Banyak orang di zaman ini berani bersumpah dan tidak takut melanggar sumpahnya sendiri. Manusia harimau itu menerkam sang dukun yang lalu jatuh terjajar karena lututnya sudah gemetaran. Inilah rasa takut terbesar dalam riwayat hidupnya. Selama belum jadi dukun pun, ia tidak pernah takut seperti ini. Manusia harimau itu tidak langsung membunuh. Dipandanginya dukun itu, ampuni aku, mohon Daeng Guru. Kau tak malu minta ampun? Tanya Erwin. Aku belum mau mati, aku mau jadi orang baik. Beri aku kesempatan. Bersamaan dengan permohonan dukun itu, kuku sang manusia harimau merobek dadanya, mengeluarkan seluruh isi perutnya. Setelah itu paha dan tangan Daeng Guru dirobek-robek. Erwin menyeret tubuh yang sudah kehilangan nyawa itu beberapa meter dari sana, sehingga meninggalkan bekas pada tanah yang agak becek oleh hujan pada malam kematian Andi Farida. Erwin sengaja tidak mencederai muka dukun itu, melihat dengan mata yang tajam dan membawi dengan penciuman hidung yang luar biasa kekuatannya. Burung-burung gagak yang banyak berterbangan itu merendah, bahkan ada yang mulai turun ke tanah. Erwin mengaum beberapa kali. Burung-burung itu terkejut dan jadi takut mendengar suara yang belum pernah mereka kenal tadinya. Tetapi
pasti mengandung bahaya yang amat besar. Burung-burung gagak itu pergi menjauh. Ada orang merasa lega, tetapi banyak pula yang menanti dengan cemas, apalagi yang akan terjadi sesudah pertanda yang begitu menyeramkan. Erwin kembali lagi ke rumah sahabatnya. Doanya menjadi manusia biasa kembali terkabul. Ia mengetuk pintu. Sabarudin sendiri yang membukakan. Heran dari mana sahabatnya itu, tetapi mulutnya bagaikan terkunci. Dia tidak bertanya apa-apa. Dibiarkannya Erwin masuk kamarnya setelah terbaring tempat tidurnya. Berbagai macam pertanyaan timbul di hati Sabarudin dan menyesal mengapa ia tidak menyapa Erwin tadi. Jangan-jangan sahabatnya itu menyangka dia marah karena begitu jauh malam minta dibukakan pintu. Pagi-pagi sekali Erwin telah bangun. Kemudian terdengar suara azannya yang amat syahdu menggema di dalam rumah sampai ke lingkungan sekitar. Segenap keluarga Sabarudin yang memang tak bisa lelap tidur semula jadi heran, kemudian kagum dan tambah senang dengan dukun muda itu. Pukul 7 ketika mereka sarapan pagi, terdengarlah berita itu. Ada dukun mati di pinggir jalan dengan isi perut berhamburan, tangan dan kaki penuh luka, dan seluruh masyarakat segera mengetahuinya. Kabar yang tak pernah terjadi di kota itu menjalar ke segenap pelosok bagaikan api ditiup angin tatkala panas sedang terik-teriknya. Inikah bencana yang diberitahu oleh keriuhan burung gagak malam tadi? Erwin yang sama-sama sarapan pagi hanya mendengarkan, tidak memberi tanggapan apa-apa. Kau dengar bunyi gagak yang barangkali ratusan banyaknya malam tadi, tanya Sabarudin. Ya, aku pun heran, jawab Erwin. Belum pernah terjadi di Jakarta atau di tempat-tempat lain di mana aku pernah tinggal. Tetapi itu pertanda buruk. Banyak orang mengira akan terjadi gempa hebat. Malahan ada yang menyangka akan kiamat dunia ini. Erwin tidak menanggapi. Kemudian Sabarudin bertanya, apakah Erwin melihat gagak-gagak itu? Erwin menjawab bahwa ia sengaja keluar untuk melihatnya. Dan karena terang bulan, ia dapat melihatnya dengan jelas, ratusan banyaknya. Padahal malam kemarin turun hujan dan gelap sekali, kata Paman Sabarudin. Orang yang meninggal dalam keadaan mengerikan itu kabarnya dukun Daeng Guru. Mereka menceritakan bahwa luka-lukanya itu bukan kena bacokan. Dadanya yang koyak juga bukan oleh pisau atau badik. Aku akan pergi melihat sampai di mana kebenaran cerita orang-orang itu. Tentu sudah dibawa ke rumah sakit, sela Sabarudin. Kurasa tidak. Polisi tentu hendak memeriksa di tempat dan karena kejadian ini luar biasa, tentu akan dipanggil orang-orang yang ahli dalam soal luka. Misalnya dokter. Pembunuhan ini bukan pembunuhan biasa. Kau mau turut melihat Erwin? Tanya Sabarudin. Tak usah. Aku pernah melihat orang mati dibunuh seperti yang diceritakan itu di Surabaya dan di Jakarta, jawab Erwin. Apa hasil penyelidikan polisi di sana? Tanya Paman Sabarudin. Orang-orang itu diterkam dan dikoyak-koyak harimau. Jantung dan hatinya juga dikeluarkan dari perut. Tidak dimakan harimau itu. Tidak, jawab Erwin. Aneh, kata orang binatang buas suka isi perut korbannya. Erwin tidak menanggapi. Sabarudin bertanya kepada pamannya, apanya saja yang dimakan harimau itu? Tidak ada. Ia hanya mengeluarkan isi perut dan merobek kaki dan tangan dukun itu. Muka orang itu malah tidak dirusaknya, ujar Paman Sabarudin. Lalu burung gagak itu, apakah mereka tidak turun beramai-ramai memakan mayat? Kurasa tidak, tak ada bagian badannya yang hilang. Harimau tak memakannya, burung-burung gagak juga tidak, kata Paman Sabarudin. Heran, harimau apa itu? Lalu Sabarudin teringat kepada harimau yang mengaum di kuburan dan di rumah kemarin siang dan malam. Erwin merasa bahwa sahabatnya menanti penjelasan. Ia tidak mau bertanya, khawatir kalau Erwin tersinggung. Harimau itu bukan harimau liar. Ia harimau manusia, seperti ayahku yang datang tadi malam
walaupun tidak memperlihatkan diri. Beliaukah yang membalaskan dendam kami? Erwin tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi berkata, harimau manusia tidak makan orang. Sebenarnya ia manusia seperti kita-kita ini, tetapi oleh suatu sumpah beratus atau beribu tahun yang lalu oleh nenek-nenek moyangnya. Akibatnya masih ada sampai kini. Manusia harimau makan makanan seperti yang dimakan manusia, tetapi selain itu, oleh kekuatan gaib yang ada dalam dirinya, ia juga makan sesajian yang oleh sementara orang biasa dipersembahkan untuk orang halus atau arwah-arwah keluarga yang kadangkala datang menjenguk yang masih hidup sebagai manusia biasa. Sabarudin bertanya, apakah manusia harimau mempunyai persamaan dengan harimau piaraan? Ada persamaan. Badannya, harimau piaraan memang harimau benar yang oleh kekuatan yang empunya bisa disuruh apa saja. Yang punya juga bisa membuat piaraannya itu tidak kelihatan oleh siapapun, bagaikan orang halus. Itulah sebabnya harimau piaraan bisa masuk ke gedung bagaimanapun kokohnya. Ia masuk sebagai orang halus. Asalkan angin dapat lalu, maka ia pun dapat lalu di sana. Setiba di dalam rumah, barulah ia menjadi harimau. Sabarudin, pamannya, dan keluarga lain yang turut mendengar membayangkan apa yang dilakukan oleh orang halus yang jadi harimau di dalam rumah. Apakah harimau piaraan ini mau memakan manusia? Tanya Paman Sabarudin. Mau, seperti harimau biasa, jawab Erwin. Jadi, orang di dalam rumah yang dimasukinya akan habis dimakannya? Tidak, ia hanya membunuh atau memakan orang yang jadi sasarannya, yang sesuai dengan perintah pemiliknya. Yang lain tidak diganggunya. Tidak, kalau ia merusak yang lain di luar perintah pemiliknya, ia akan dihukum, jawab Erwin.